Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan cara menaikkan belanja negara sekaligus menurunkan tingkat pajak. Kebijakan fiskal ini dapat diberlakukan pada saat perekonomian suatu negara mengalami penurunan daya beli masyarakat dan disertai dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Tujuannya yakni mendorong terjadinya perekonomian yang sehat. Kebijakan ini dapat diterapkan dengan cara yang pertama, menaikkan pengeluaran pemerintah, yang kedua, menaikkan pembayaran transfer atau transfer payment, yang ketiga, menurunkan pajak. Kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan untuk menurunkan angka pengeluaran negara dengan diikuti kenaikan pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat untuk mengatasi inflasi. Kebijakan ini bisa diterapkan dengan cara sebagai menurunkan pengeluaran pemerintah, menurunkan pembayaran transfer, dan menaikkan pajak. Instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan perpajakan adalah kebijakan yang diberlakukan dalam penentuan kebijakan fiskal. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara terbesar, baik dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Penetapan kebijakan perpajakan untuk menjaga pajak progresif lewat keputusan pemberlakuan pajak. Menaikkan pajak oleh pemerintah dapat mengurangi daya beli masyarakat pada barang serta jasa yang dapat berimbas pada penurunan investasi serta penurunan produksi. Jika tarif pajak diturunkan oleh pemerintah, masyarakat akan memiliki kesempatan untuk dapat membelanjakan uangnya sehingga dapat menaikkan inflasi. B. Kebijakan pengeluaran. Kebijakan pengeluaran berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal suatu negara. Fokus kebijakan pengeluaran adalah pada APBN, yang merupakan kumpulan dari seluruh pengeluaran negara. Instrumen APBN terdiri atas pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah. Selain untuk bidang-bidang tersebut, di dalam pengeluaran modal ini juga termasuk bunga internal maupun eksternalnya. Oleh karena itu, anggaran pemerintahan sangat penting untuk mewujudkan belanja yang efektif dan efisien pada suatu negara. Hal tersebut bisa digunakan pelunasan pada pembiayaan yang mengalami defisit dalam mengisi selisih antara pendapatan dan belanja negara. Apabila pemerintah menerima pendapatan lebih dari anggaran belanja, keadaan tersebut dapat digolongkan sebagai surplus. Apabila pengeluaran pemerintah lebih besar dari anggaran yang telah ditetapkan, keadaan tersebut disebut sebagai defisit. Jika ditemukan defisit, pemerintah harus meminjam dari beberapa sumber asing maupun domestik untuk menutupnya. Salah satu caranya dengan mengeluarkan obligasi negara atau surat utang negara (SUN). Itu berarti akan menambah jumlah utang dan bunga. Pilihan lain, apabila terlalu mendesak, pemerintah dapat mencetak uang secara berlebih untuk membiayai utang. D. Kebijakan investasi dan disinvestasi. Tingkat optimalisasi asal investasi baik domestik maupun asing sangat dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan laju ekonomi tetap pada jalurnya. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, optimalisasi investasi ini harus ditingkatkan. Beberapa tahun terakhir, arus atas modal dari pihak internasional atau FDI semakin meningkat. FDI tersebut memberikan dampak yang cukup besar untuk negara. Melalui modal internasional, perekonomian domestik diintegrasikan secara layak dengan ekonomi global. Salah satu pencapaian luar biasa. Mengingat Indonesia sendiri sudah digolongkan sebagai negara maju atau bukan lagi berkembang oleh negara adidaya.